Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Seorang pelajar SMP ditemukan tak bernyawa di area tempat pemakaman umum TPU Caringin Kurung, Kabupaten Kuningan. Hasil otopsi menyimpulkan penyebab kematian akibat penganiayaan. Kapolres Kuningan, Willy Andrian, mengatakan hasil penyelidikan mengungkap siswa SMP ini meninggal setelah jatuh saat melarikan diri dari perang sarung. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kuningan. Dan ada juga nih kajian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI terkait dengan kejahatan jalanan. Kita bahas di podcast What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Dulu perang sarung hanya dijadikan sebagai permainan anak-anak untuk mengisi waktu luang selama Ramadan. Tradisi perang sarung pun tidak melibatkan benda-benda berbahaya. Sayangnya, kini bisa ditemukan beberapa kasus perang sarung yang sampai menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Komentar yang pertama dari @nanxx. Bulan Ramadan itu momen buat memperbaiki diri, bukan malah tambah buat onar di jalanan. Malah harusnya banyakin sholat, sibuk perang sarung yang ujung-ujungnya bikin keributan. Kalau cuma main biasa sih gak masalah ya, tapi kalau sudah pakai batu, kayu, bahkan senjata tajam, itu bukan main-main lagi, itu udah kriminal loh. Komentar berikutnya dari @rinxx. Sedih banget lihat anak-anak muda yang harusnya memanfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri ke Tuhan, malah pada sibuk nih bikin keributan di jalanan. Perang sarung, konvoi liar, sampai tawuran antar kampung yang gak jelas tujuannya. Kalau akhirnya ada yang terluka atau bahkan meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Orang tua kayaknya perlu lebih peduli lagi. Jangan sampai anak-anaknya ikut-ikutan. @tresxx. Fenomena ini selalu berulang setiap tahun. Artinya ada yang salah dengan cara kita mendidik dan mengawasi anak-anak kita. Harus ada upaya dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, sampai aparat penegak hukum. Supaya anak-anak ini gak tumbuh dengan pola pikir bahwa kekerasan itu hal yang biasa. @loveXX. Sebenarnya bukan Ramadan yang salah, tapi kurangnya wadah untuk anak-anak muda menyalurkan energi mereka. Harusnya ada lebih banyak kegiatan positif yang bisa mereka ikuti, seperti turnamen olahraga atau lomba-lomba islami, biar mereka nggak nyari hiburan dengan cara yang salah. Komentar yang terakhir dari @gxx. Anak muda itu punya banyak energi, tinggal diarahkan ke hal yang baik. Ramadan adalah kesempatan emas buat menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Bisa ikut kegiatan masjid, jadi relawan bagi-bagi takjil, atau kalau suka olahraga, bikin turnamen futsal Ramadan. Pokoknya banyak cara seru untuk tetap aktif tanpa harus bikin keributan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini mengungkap lembaganya mengkaji tren kejahatan jalanan seperti tawuran jalanan, pengeroyokan di jalan hingga perang sarung. KPAI mencatat kejahatan jalanan setiap tahunnya makin meresahkan dan berbahaya. Lebih jelas soal hasil kajiannya kita tanyakan langsung. Halo Bu Diah. Halo. Halo. Iya, gimana Mbak? Ya, Ibu, aku mau tanya terkait dengan kejahatan jalanan gitu ya Bu. Ini kan mulai dari perang sarung, pengeroyokan atau tawuran di jalan sampai perampasan kendaraan, sampai ada yang memakan nyawa juga kan terjadi gitu ya Bu. Ya di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin gimana Bu dari KPAI sendiri melihat kasus-kasus ini? Iya Mbak, jadi sudah 2 tahun itu kami melakukan kajian. Kenapa perang sarung yang selalu di bulan Ramadan ini ini meningkat. Awalnya sih di situ perang sarung saja. Ternyata setelah kami kaji nggak hanya perang sarung, ya kejahatan jalanan yang tadi Mbak ceritakan. Dan hampir setiap tahun korban anak ini pasti ada. Bahkan di tahun 2023 itu kan ada 5 nyawa ya, anak meninggal dunia. Kemudian di tahun 2024 itu ada sekitar 2. Nah di tahun 2025 ini kan kami masih menghimpun nih Mbak. Tapi yang korban yang lainnya jauh lebih banyak. Ini kan ada yang sudah meninggal juga ya Mbak.
terus yang luka parah terutama di Jakarta kan meninggal, kemudian di Bogor, kemudian di Jogja itu Sleman ada, Bantul ada, kota belum itu daerah lain ya Mbak ya, Lampung juga. Nah ini kan menjadi keresahan kenapa kok seperti ini berulang setiap tahun. Nah terus setelah kami kaji, jadi temuan KPAI di situ bahwa kejadian perang sarung itu selalu terjadi setelah sholat tarawih, jadi malam, terus kemudian sebelum sahur atau setelah sahur. Nah, sekarang yang kami harapkan adalah ini tidak selesai di aparat penegak hukum, aparat keamanan itu nggak bisa. Ya, yang kedua, peran masyarakat itu penting, Mbak. Dan yang tidak kalah penting adalah keluarga. Keluarga harus memastikan nih anak kok belum pulang nih. Ya kan, dicari. Nah, sementara kalau peran masyarakat adalah jangan sampai ada anak-anak keluar di malam hari atau dini hari, ya kan. Nah, terus yang terakhir, aparat keamanan penegak hukum juga jangan patrolinya diam, tapi patrolinya itu harus memutar, itu satu. Yang kedua, dengan strategi yang berbeda. Contohnya, misalnya bisa kan dengan penyamaran dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini tidak menyadari bahwa oh dia Polisi gitu. ya di patroli. Dan yang terakhir adalah penanganannya di lapangan. Itu yang harus hati-hati sekali Mbak. Kenapa? Karena ini anak-anak. Jangan sampai mohon maaf kejadian sebelum-sebelumnya kejahatan jalanan ada anak yang ditembak oleh aparat. Nah itu kan jadi keliru, atau anak yang dipukul oleh aparat kan jadi keliru. Jadi memang harus hati-hati sekali. Nah ini juga bukan hanya tugas mereka-mereka yang saya sebutkan, tetapi yang terpenting juga ini ya tokoh-tokoh agama. Ya tokoh-tokoh agama di mana ini kan bulan Ramadan ya, seharusnya juga memberikan peringatan atau juga di khotbah-khotbah itu juga diingatkan kembali sehingga aktivitas anak-anak di malam hari itu tidak sampai membahayakan. Dan Mbak yang perlu diketahui seperti ini memang kalau di tahun ini saya melihat sangat masif sekali daripada 2 tahun sebelumnya. 2024 ataupun 2023. Saya khawatir kalau tidak ada tindakan sesegera mungkin mulai saat ini akan menjadi bom waktu di tahun yang akan datang. Selanjutnya. Iya, dan cara-cara mereka itu yang jauh lebih membahayakan di setiap tahunnya. Berarti KPAI sendiri melihat bahwa kejahatan jalanan ini semakin lama semakin mengkhawatirkan gitu ya, makin sadis mungkin gitu ya. Betul, sadis, iya sangat sadis Mbak. Ya termasuk juga orang yang lewat ya kan, yang akhirnya jadi korban, yang mereka mungkin baru mau berangkat mencari penghasilan di pagi hari malah jadi korban gitu ya. Nah itu yang kita tidak harapkan. Jangan sampai meskipun ini mungkin ya anak-anak atau di bulan Ramadan tapi masyarakat menyepelekan. Jadi memang ini tugas kita bersama dan saya kira peran kita tidak boleh merasa bahwa ya itu tanggung jawab, lempar-lemparan tanggung jawab, tetapi siapapun bertanggung jawab untuk mencegah ini. Gitu. Ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari polisi kan seperti Ibu bilang kan mereka melakukan patroli gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya kayak di Surabaya Bu, ini katanya anak-anak gitu ya yang tertangkap kayak perang sarung gitu, mereka nih bakal disuruh membantu merawat ODGJ gitu Bu, atau berkunjung ke makam. Nah mungkin penanganan seperti ini dari KPAI sendiri melihat, oh sanksinya? Iya, tepat nggak Bu kayak gini Bu? Oh nggak apa-apa, jadi memang anak-anak ini daripada dihukum, mohon maaf kita kan ada sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak ya Mbak. Itu kan juga memang sangat berhati-hati sekali ya dengan penegakan hukum untuk anak. Kalau misalnya pelarian atau penggantinya sanksi itu adalah kerja sosial sehingga menumbuhkan rasa empati bagi anak-anak ini, menimbulkan rasa kesadaran, nggak apa-apa. Sepanjang itu tidak membahayakan ya, tidak membahayakan anak gitu, tidak apa-apa. Sepanjang itu masih ada batasnya, itu memang diperuntukkan untuk anak gitu ya Bu ya? Iya, sepanjang masih nilainya edukasi ya, ada nilai edukasi, tidak membahayakan anak itu tidak apa-apa. Bu, tapi sebenarnya maraknya dari kejahatan jalanan ini sendiri apa sih Bu? Apakah memang kurang pendampingan dari orang tuanya Bu? Saya kira itu menjadi masalah utama Mbak. Termasuk maaf ya, kadang anak kan pamit
mau nongkrong dulu setelah sholat taraweh, ya kan? Terus kemudian mau sahur bersama atau sahur on the road. Nah, mungkin bagi sebagian orang tua yang ya sudah lah nggak apa-apa itu baik, tetapi coba kita juga harus berhati-hati, harus melakukan pengawasan, apalagi memberikan kesempatan anak keluar jam malam atau dini hari yang itu juga orang tua harus melakukan pengawasan lebih lanjut gitu ya. Jangan hanya terkesan izin, oke izin terus diberikan, tetapi ya harus diawasi betul dia dengan siapa, dia melakukan apa. Karena kalau saya melihat ya Mbak, yang di tahun ini kenapa mengkhawatirkannya, karena jelas-jelas sekali tidak hanya perang sarungnya kelihatan loh Mbak. Ya, ini anak-anak sudah membawa celurit, senjata tajam, dan jelas-jelas itu diacung-acungkan, ya kan ada yang seperti itu. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian kita semua gitu Mbak, tidak boleh disepelekan. Bu, tapi kan kalau misalnya kita ngelihat orang tua itu kan mereka tuh kan nggak bisa 24 jam gitu ya Bu ya bersama anak-anaknya mengawasi. Nah kira-kira pendekatan apa sih Bu yang mesti dipakai baik dari mungkin orang tua atau orang-orang di sekitar anak supaya anaknya ini tidak terjerumus ke kejahatan jalanan gitu Bu? Yang pertama adalah memahamkan anak itu sendiri, karena kuncinya kan di anak ya. Memahamkan pada anak bahwa harus berteman dengan siapa, bagaimana, batas-batasannya seperti apa, tanggung jawabnya, boleh diberi kebebasan tapi juga harus bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua juga orang tua harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak, ya kan? Tidak hanya sekedar melarang-larang, tetapi mungkin dengan cara yang jauh lebih soft begitu. Nah, kemudian juga orang tua memberikan kebebasan yang itu tadi bertanggung jawab ya, sehingga anak itu ketika diberi kepercayaan bisa nggak? Kita boleh saja lemah lembut dengan anak, tapi juga ada kalanya harus tegas. Nah, yang terakhir juga orang tua harus selalu memantau ya, ini anak dengan siapa. Itu juga saya kira masih harus relevan diterapkan sampai hari ini, karena kan media sosial pun juga kita tidak bisa memantau 24 jam ya apa yang dibuka anak dan lain sebagainya. Nah itu saya kira juga menjadi tanggung jawab orang tua. Selain juga anak dibatasi jam malamnya, terus kalau misalnya pulang juga jangan sampai dini hari, karena polanya di tahun ini adalah setelah sholat subuh Mbak. Iya. Kalau di tahun kemarin itu sebelum sholat subuh, antara jam 11 sampai jam 1, 2. Tapi kalau di tahun ini tuh malah setelah sholat subuh. Coba Mbak, setelah sholat subuh, ya artinya kan jam 5:30, jam 5, itu kan mungkin ya bisa jadi anak-anak daripada pulang malam mending pulang pagi sekalian. Ya tidak bisa seperti itu juga gitu Mbak. Harus diluruskan gitu ya Bu ya? Iya, jangan dibiarkan juga gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya, sehat selalu Bu, lancar puasanya. Sama-sama Mbak, kasih. Lantas apa saja faktor yang memicu kejahatan jalanan dan bagaimana nih pendekatan yang tepat buat menyelesaikan masalah Saban Ramadan tersebut? Kita bahas bareng pakar sosiologi UGM, Andreas Budi Widianta. Pak Abe, halo. Pak Abe, aku mau tanya terkait dengan kasus kejahatan jalanan gitu. Ini kan ada banyak ya, misalnya seperti perang sarung gitu. Nah, ini kan sampai ada yang meninggal, ada yang kehilangan motor. Nah, faktor yang membuat anak-anak ini kerap melakukan tawuran jalanan, pengeroyokan di jalan, sampai perang sarung sendiri itu apa aja sih Pak Abe? Ya tentu itu ada sentimen, kalau di tingkatan yang sederhana membacanya ya, bahwa itu ada sentimen-sentimen berbasis kelompok, in-group dan out-group yang berkontestasi tentang satu hal yang kemudian itu diperebutkan untuk mendapatkan pengakuan agar mereka dianggap mungkin lebih kuat dari yang lain, atau perebutan-perebutan konflik-konflik yang sebetulnya itu hal-hal sederhana saja pemicunya ya. Tetapi jangan dikira anak-anak itu juga tidak merekam kondisi kaum tua yang juga menunjukkan tentang ada keresahan yang mereka juga rasakan sebetulnya. Ada insecurity juga di lingkup anak-anak kita ini, sehingga mereka juga merasa bahwa eksperimentasi bagaimana mereka barangkali awalnya bermain-main, tetapi akhirnya mereka juga harus melakukan perkelahian seperti itu hanya karena persoalan
persoalan-persoalan diejek lawannya dan lain sebagainya ya. Tetapi itu juga bagian dari ada dimensi bermain-mainnya, tetapi juga ada dimensi kenakalannya, tapi seringkali juga berujung pada tindakan melukai orang lain ya. Dan itu yang tentu saja juga akhirnya berhadapan dengan hukum. Ya tentu saja ini dimensi-dimensi yang kompleksitas tadi. Jadi kita tidak bisa memberikan jawaban pasti karena stimulasi yang muncul dengan kekerasan atau kekerasan struktural dari negara tadi juga dirasakan oleh banyak generasi, baik generasi tua sampai ke generasi anak-anak ya. Dan tentu ini juga bagian dari anak-anak mengekspresikan masa kanak-kanak mereka yang akhirnya melahirkan bentrokan-bentrokan yang tidak perlu, bentrokan-bentrokan yang itu juga akhirnya melukai orang lain, melukai kelompok lain begitu. Ya itu adalah bagian dari kita perlu membaca secara lebih holistik bahwa kita perlu memeriksa ada banyak persoalan sosial, ketidakberesan sosial dalam masyarakat kita, mesti kita interpretasikan di dalam lanskap besar kondisi ekonomi, sosial, politik, kultural negeri ini yang hari ini tengah mengalami pembusukan. Dan saya kira itu masih relevan untuk kemudian dibaca dan direnungkan bersama ya oleh kita semua. Nah, pendekatan penanganan yang mesti dilakukan tuh seperti apa? Gimana? Ya, pendekatan yang mesti holistik juga. Tadi karena saya mengajak untuk menghampiri perspektif yang komprehensif secara memandang dalam banyak aspek, tidak hanya dalam satu faktor aspek psikologis. Orang cenderung akhirnya kan cara membacanya psikologis anak gitu ya. Ya tidak demikian karena psikologis itu hanya bagian dari hasil pembentukan dunia sosial di sekitar mereka. Ini kan ya tentu ada ruang-ruang struktur kultural sosial yang juga menstimulasi kenapa anak-anak juga melakukan itu. Dan praktik tindakan atau perilaku yang mereka lakukan itu tidak terlepas dari dimensi-dimensi struktural tadi, dimensi kultural, dimensi sosial, dan itu dipicu oleh banyak faktor yang kompleks. Tentu saja cara pendekatannya ya harus holistik. Bagaimana di level misalnya kita perlu meniti, di level keluarga, adakah kita perlu memeriksa secara sosiologis, apakah keluarga itu sudah memberikan rasa aman, memberikan semacam tuntunan welas asih kepada anak-anaknya. Yang dengan demikian, jika keluarga itu punya tuntunan nilai, pengetahuan, dan praktik welas asih, maka sebetulnya anak-anak ini pasti akan mendapatkan sentuhan afeksi yang memadai, sehingga anak-anak ini tidak mengalami krisis. Gitu ya. Itu di level keluarga. Tapi juga di level masyarakat. Apakah masyarakat juga melakukan pengakuan atas bagaimana anak-anak ini juga semestinya punya ruang bermain yang memadai, yang mereka bisa mengekspresikan segala bentuk kelebihan energi yang mereka punya pada masa anak-anak dan remaja, dan itu membutuhkan ruang publik yang memadai sehingga mereka bisa mengaktualisasikan kelebihan energi mereka itu untuk bersosialisasi melalui olahraga, melalui hobi yang mereka punya. Dan dengan demikian sebetulnya mereka punya self-respect. Kalau tadi di keluarga punya self-confidence, anak-anak punya rasa percaya diri karena dia mendapatkan balutan belas kasih dari orang tua. Di masyarakat dia mesti punya self-respect atau enggak, rasa penghormatan atas dirinya atau tidak. Kalau sesama masyarakat bisa menghargai kehadiran mereka dan memberikan mereka ruang aktualisasi untuk menyalurkan segala bakat talenta yang mereka punya, mereka merasa dihormati, mereka dihargai. Maka di dalam diri anak akan muncul self-respect. Ketika negara itu juga memberikan payung hukum, kebijakan publik yang juga merekognisi bahwa ada banyak narasi tentang kota ramah anak, kabupaten layak anak, provinsi layak anak. Benarkah bahwa itu memang secara kualitas itu memang ramah anak? Atau jangan-jangan sebaliknya, itu hanya semacam jargon yang ternyata bahwa negara itu belum melakukan pemenuhan hak-hak anak itu dengan memadai. Berbagai multi stakeholder, baik itu negara, masyarakat sipil, swasta, dan berbagai pihak yang berrelevan, kompeten untuk memikirkan pendidikan anak-anak kita mesti seperti apa, itu yang mesti kita rancang jangka panjang. Tidak ada solusi instan jangka pendek untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Nah ini kan kalau di Surabaya kita melihat ada salah satu sanksi atau hukuman yang diberikan itu membantu merawat ODGJ dan berkunjung ke makam. Ini tepat nggak sih Pak?
Ya, saya kira itu sebuah ide yang baik. Hanya saja memang tidak seinstan itu bahwa anak-anak itu diberikan pemahaman. Penghukuman itu sendiri adalah bagian yang boleh jadi traumatik nantinya. Jadi yang menjadi penting adalah penyadaran bagaimana mereka itu sejak dini dikenalkan tentang peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesamanya, terutama mereka yang mungkin tidak seberuntung anak-anak ini. Ada banyak anak-anak yang bahkan telantar, bahkan sebelum tentu makan sehari sekali, yang kondisinya tidak seberuntung mereka gitu ya. Dan itu yang kemudian baik itu keluarga, di sekolah, di masyarakat itu diulang-ulang pendidikan seperti itu. Kalau Pemkot mau memberlakukan itu mestinya itu harus terinternalisasi di dalam sistem, tidak sekedar penghukuman yang itu bersifat spontanitas dan sporadis aja. Yang lebih nanti jangan-jangan mereka akan tidak belajar dengan di situ, tapi justru trauma karena penghukuman itu. Bahwa idenya itu mereka akan dihukum untuk punya semacam aktivitas yang lebih produktif, yang itu bisa melakukan kunjungan kepada ODGJ, panti sosial, panti asuhan, dan ya itu bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi kalau hanya dalam kerangka penghukuman ini ya saya kira tidak tepat karena sebetulnya dia tidak memecahkan akar persoalannya. Kita jangan mudah untuk gampang memberikan semacam pendidikan instan ya, saya mengatakan itu. Pendidikan itu membutuhkan proses panjang. Maka kalau kemudian mau mengajari anak-anak kita peduli pada sesamanya, itu mestinya nilai-nilai itu diinjeksikan di dalam mata pelajaran, di dalam ekstrakurikuler mereka, di dalam keseharian mereka. Sehingga yang mendidik bukan hanya sekolah, keluarga juga harus mendidik, masyarakat dan negara juga harus mendidik. Tentu ini sebuah kritik ya atas pemerintah Surabaya berkaitan dengan apa yang mereka hendak rencanakan itu. Nah, kalau masalah ini sendiri Bapak melihat sudah seberapa meresahkan sih di kalangan masyarakat sendiri? Sebetulnya ini perkara yang bisa dibilang sederhana. Yang paling besar jauh tentu saja kalau dibandingkan dengan praktek oligarki yang mengorusi segala harta kekayaan negeri ini untuk kepentingan kelompoknya. Jauh lebih meresahkan yang kasus-kasus korupsi triliunan itu ketimbang ini. Ini adalah sesuatu, saya ingin mengatakan bahwa tawuran sarung itu ya kadang-kadang ekspresi anak-anak. Kita mesti bahwa itu adalah bagian dari exercise anak-anak merayakan kebahagiaan berkumpul bersama, tetapi mungkin ketika ada EJN lalu kemudian mereka saling lempar gitu ya. Ya bahwa itu adalah kenakalan yang tentu saja mungkin harus dijelaskan. Resikonya adalah ini bisa melukai orang lain. Kalau dia tahu resikonya sehingga perlu diberikan bagaimana kesadaran di antara anak-anak ini juga punya tenggang rasa, solidaritas yang tentu saja sekali lagi bagaimana mungkin mengharapkan anak-anak baik kalau pemerintahnya korup? Bagaimana mungkin mengharapkan anak-anak juga akan bisa menjadi punya tenggang rasa dengan yang lain? Para pejabat saja nggak pernah punya solidaritas dengan yang miskin. Gitu, sehingga ada paradoks kan. Anak-anak ini juga menyaksikan kaum-kaum tua ini kaum-kaum yang toksik, kaum-kaum yang sebetulnya bahkan anti kritik. Inilah pentingnya pendidikan kewargaan dari mulai level anak-anak sampai lansia bahkan. Dan ini adalah sebuah lingkup yang besar memang. Dan dari situlah tatanan kehidupan bersama kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai bangsa, itu punya aturan yang dihormati ya. Tentu saja konstitusi aja kita dicabik-cabik, diugal-ugalan, dibongkar kayak begitu. Ngapain harus mengkhotbah anak-anak kita untuk tertib? Kaum tua saja memberi contoh yang nggak baik, ya kan? Jadi jangan salahkan mereka barangkali karena mereka meniru orang tuanya, niru para pejabatnya, niru para presidennya. Sehingga tentu saya perlu melakukan pembelaan terhadap anak-anak. Walaupun tindakan mereka memang meresahkan. Ya mari kita pikirkan itu hanyalah cerminan dari struktur sosial, kultural, ekonomi, politik negara yang juga amburadul. Gitu kira-kira jawabannya. Oke baik, terima kasih Pak Abe. Newsbeat. Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte usai ditangkap diterbangkan ke Den Haag, Belanda untuk diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Sara Duterte
yang juga merupakan putrinya sendiri. Menurut juru bicara ICC Fadi Abdullah, dilansir AFP, begitu tersangka berada dalam tahanan ICC, sidang pendahuluan akan dijadwalkan. Duterte yang kini berusia 79 tahun tersebut dituduh mengizinkan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM lainnya dalam upayanya memerangi narkoba. Diperkirakan lebih dari 6.000 orang yang diduga terkait dengan kejahatan narkoba dibunuh dalam operasi anti narkoba pada masa jabat kepresidenan Rodrigo Duterte pada 2016 hingga 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda atau National Coordinator for Counter-Terrorism and Security memperkuat pencegahan terorisme di ruang cyber melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Edi Hartono, berharap dengan MOU ini ke depannya pihaknya dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang cyber. Menurutnya, ruang cyber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok-kelompok terorisme. Kedepannya, kedua belah pihak akan berbagi informasi tentang analisis di ruang cyber serta meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis. Ribuan penerbangan tujuan atau dari Berlin dibatalkan imbas aksi mogok kerja oleh Serikat Pekerja Sektor Jasa di Jerman. Aksi ini bertujuan agar para pekerja mendapat upah yang lebih baik. Dikutip dari kantor berita AFP, sekitar 3.400 penerbangan terdampak oleh aksi mogok tersebut. Menurut Asosiasi Bandara Jerman, ADV, aksi itu tentu berdampak pada sekitar 500.000 penumpang. Menurut Wakil Ketua Serikat Pekerja, Christine Bahle, tuntutan Serikat Pekerja adalah kenaikan gaji sebesar 8% atau setidaknya 350 euro atau lebih dari 6,3 juta rupiah per bulan dan bonus yang lebih tinggi untuk kegiatan yang sangat melelahkan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengajak kelompok pemuda peduli lingkungan Pandawara Group membahas masalah sampah di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Pandawara Group menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan, termasuk perizinan dalam pengangkutan sampah dari sungai. Salah satu anggota Pandawara Group, Gilang, mengatakan Prabowo berpesan supaya tidak patah semangat dalam menjalankan misi gerakan sosial menangani sampah di Indonesia. Gilang juga mengaku kelompoknya ingin memperluas gerakan mereka ke skala nasional dengan lebih melibatkan anak muda dalam aksi lingkungan. Pandawara juga berharap gerakan ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya agar lebih peduli terhadap lingkungan. Masih dari Jakarta, Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan undang-undang tentang kebebasan beragama. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan undang-undang kebebasan beragama bukan undang-undang perlindungan umat beragama. Menurutnya, kalau undang-undang perlindungan umat beragama membuat warga negara Indonesia seolah menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama. Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa undang-undang kebebasan beragama dibutuhkan dibandingkan undang-undang perlindungan umat beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama, sehingga siapapun anak bangsa bisa beragama. Terakhir mampir Bali, Korlantas Polri menyiapkan skema buka tutup di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk guna mengatur arus penyeberangan dari Jawa ke Bali saat mudik Lebaran 2025. Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudi mengatakan kebijakan ini disiapkan mengingat periode mudik Lebaran 2025 juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Menurut Aris, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Bali meminta agar kendaraan yang keluar dari Bali dapat diberi waktu maksimal hingga pukul 3.00 WIB sebelum pelabuhan ditutup. Kebijakan tersebut diberlakukan agar masyarakat yang ingin meninggalkan Bali tidak tertahan di Pulau Dewata. Sementara bagi masyarakat yang hendak masuk ke Bali, waktu penutupan ditetapkan menjadi pukul 17.00 WIB agar kendaraan yang tiba di Bali memiliki cukup waktu untuk mencapai tujuan masing-masing sebelum perayaan Nyepi dimulai. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Itu tadi obrolan soal perang sarung nih yang makin serius dan berbahaya. Kalau kalian punya pendapat ataupun pandangan terkait dengan perang sarung yang terjadi saban Ramadan ini, boleh ya komen di fitur yang tersedia di podcast What's Trending di kbrprime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.